Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Ahmad Saiful Anwar dari kelas 5 PAI A1 NIM 1913100004151. Baik, di sini ada penugasan dari mata kuliah statistik dari dosen Bu Nusratus Sahidah ya, yang mana disuruh untuk menganalisis data dari Microsoft Excel ke SPSS seperti itu ya. Sebelumnya kita lihat soalnya terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa di dalam soal dari yang diberikan oleh dosen ini ada 3 soal yang dimana di sini kita bebas untuk memilih salah satu dari ketiga soal tersebut. Kemudian yang kedua ini sifatnya soalnya wajib ya. Jadi di sini yang nomor 1, ujilah soal berikut dengan analisis uji T dan seterusnya. Ini kita disuruh untuk memilih salah satu dari ketiga analisis berikut ya. Nah, ini di sini saya akan mencoba mengerjakan dari pilihan soal yang nomor 1 yang A ya. Selanjutnya kita copy paste data yang diberikan dalam soal. Nah, kalau sudah kita copy, kemudian kita kembali ke variabel data. Namanya name ini kita ganti dengan apa yang sudah disesuaikan dengan tugasnya, yaitu kita kasih nama yang variabel pertama ini kita kasih nama Mustafi, kemudian yang kedua kita kasih nama asal, kemudian untuk desimalnya kita nolkan saja untuk memudahkan. Nah, seperti ini ya. Kita kembali ke data view, kemudian analyze, langsung saja ke selanjutnya analyze, kemudian compare mean, pilih yang independent sample t-test. Nah, yang prestasi kita masukkan ke sini, kemudian yang asal kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian option kita continue saja. Kemudian kita klik define group, kita grup 1 isi dengan angka 1, kemudian isi dengan angka 3. Kita oke. Tinggal nunggu hasilnya. Nah, ini sudah muncul hasilnya, tinggal kita membaca hasil datanya. Maka selanjutnya untuk membaca hasil dari analis kita, yaitu ini sudah sangat jelas bahwa jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kemudian jika nilai ini signifikansi ini kurang dari 0,5 maka
H0 ditolak ya. Langsung kita lihat bahwa hasilnya di sini signifikansinya hasilnya 0,353, bahwa ketika kita bandingkan dengan keputusan yang ada, maka signifikansi ini lebih besar, jadi diterima. Maka dapat dikatakan hasil ini sudah identik ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari soalnya, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik? Ya, kita lihat data yang ada bahwa di sini nilai T hitungnya kita bandingkan dengan yang ada di soal 2,1435. Nah, di sini hasilnya itu minus 0,47, maka T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa terkait pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder ini tidak ada pengaruhnya dalam prestasi pembelajaran statistik, jadi tidak berpengaruh seperti itu. Ya, seperti itu. Lanjut kita beralih ke soal yang nomor 2. Nih, analisis regresi linear. Nah, ini soal yang wajib ya dari dosen kita. Soalnya adalah seseorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar X1 dan nilai statistik X2 secara bersama-sama terhadap prestasi Y statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Nah, kita copy paste dulu datanya ke SPSS ya. Baik, kita lanjut untuk data yang sudah ada tadi, kita copy paste ke SPSS, kemudian kita ke variable view. Yang pertama kita ganti dengan X1, kemudian yang kedua kita ganti dengan X, kemudian yang ketiga kita ganti dengan Y. Nah, kemudian untuk desimal kita nolkan. Ini kemudian selanjutnya langsung saja kita ke analyze, kemudian regression ya, regression kita klik linear. Nah, ini untuk dependentnya kita masukkan Y, kemudian X1 kita masukkan ke independent sama X2 nya. Kemudian untuk statistiknya ini yang kita checklist, ini ada ini R square change, kemudian bawahnya descriptive ini, kemudian yang paling bawah. Kemudian untuk Darby version ini dicentang juga. Kemudian kita klik continue. Kemudian pada plots ini untuk Y kita pilih dependent ya, dependent ini kita masukkan ke Y. Kemudian untuk X kita pilih yang ZRESID. Masukkan.
Kemudian yang ada histogram sama normal probability ini kita checklist, kemudian continue. Langsung kita klik OK ya. Kita nunggu hasilnya. Nah, ini datanya sudah muncul. Maka kita untuk membuktikannya, kita lihat soal yang sudah diberikan. Bahwa soalnya adalah yang pertama, ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi tugas. Nah, ini yang pertama linearitas, multikolonialitas, dan homogeneitas dan autokorelasi. Dan yang B, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Dan yang C, berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang D, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Maka langsung kita baca data hasil analis tadi ya. Nah, di sini untuk X1, hasil X1 ini bahwa di sini untuk hasil X1 ya, R hitungnya ada 0,888. Ini jelas lebih besar daripada 0,553. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungannya ya dari nilai terhadap prestasi ini, ada hubungannya seperti itu. Kemudian kita kembali ke soal, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Jadi sudah kita lihat tadi hasilnya bahwa memang ada pengaruh yang signifikan dari X1 dan X2 terhadap Y ini tadi. Kemudian lanjut ke persoalan yang ketiga, berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Maka kita lihat outputnya yang bagian model summary ini ya. Nah, ini kita lihat di sini untuk R square ini hasilnya 0,796. Kemudian kita lanjut ke data yang di ANOVA ya. Ini untuk nilai F ini 23,411 dan untuk signifikansinya 0,000. Maka kita bandingkan dengan datanya, yaitu berarti ini lebih kecil dari 0,005 itu. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini sangat berpengaruh pada variabel dependen. Seperti itu. Maka dapat kita lihat datanya bahwa bisa disimpulkan untuk datanya ini tidak terjadi heterozaiditas. Kemudian dapat disimpulkan kembali bahwa untuk persyaratan regresi ini sudah terpenuhi. Kemudian untuk kembali ke soal yang kedua, untuk membuat uji homozedasitas ini dapat kita lakukan langsung ya, kita kembali ke output SPSS. Kita kembali ke data maksudnya, kemudian klik analyze, kemudian regresi kita ke linear, kemudian untuk save ini kita centang seperti ini, lalu kita klik continue, kemudian kita oke. Ini
Untuk selanjutnya hasil dari ini ya, langsung kita ke transform, kemudian transform compute variable. Nah, ini untuk target variabelnya kita isi variabel kita isi ABS, kemudian kemudian untuk numeric expression kita tulis fs dalam kurung plus 1. Dan type and label, tipe and label, labelnya kita tulis absolute dan continue. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Kita kembali lagi ke datanya ya, ini ya, kemudian analyze. Kita kembali ke analyze, regression linear. Nah, ini untuk y-nya kita kembalikan, kita isi dengan absolute resident, kemudian oke. Ya, ini sudah terkumpul untuk semuanya. Nah, ini sudah ada untuk residu yang kedua ya. Kemudian kita kembali lagi ke soalnya. Yang pertama, ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi atau linearitas, multikoloneritas, homosidesitas, dan autokolerasi. Kita lihat dari hasil outputnya ini yang di koefisien. Nah, ini dari nilai collinearity dan PIF ini dapat kita lihat bahwa nilai FIF ini lebih kecil daripada 10 ya. Jadi dapat disimpulkan ini tidak terjadi multikoloneritas ya antara X1 dan X2. Selanjutnya untuk menentukan autokorelasinya ini, yaitu kita lihat di variabel model summary, kemudian di Durbin-Wasson ini 1,264, bahwa dari nilai tersebut ini berarti tidak sesuai dengan kaidah ya. Artinya apa? Tidak berada di antara 2 dan nilai 4. Maka bisa dikatakan ini bisa terjadi autokorelasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya
sampaikan, Bunus. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu karena memang masih belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.